Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kenikmatannya kepada kita, masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga dengan penuh kesadaran kita bisa memenuhi undangan Tablik Akbar Tabung Hilir Mengaji bersama Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri Hafizahullah. Salawat beriring salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita termasuk bagian umatnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah hadir memenuhi undangan kami Tablik Akbar Tabung Hilir Mengaji, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Syekh Dr. Ali Abu Hasan Ali Jadullah Al-Misri bersama rombongannya dari Pekanbaru. Untuk kajian Tablik Akbar kita kesempatan kali ini, ketika salat Isya, Syekh, kita salat Isya terlebih dahulu, nanti setelah salat Isya kita sambung lagi. Nah, untuk pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, nanti akan kita edarkan tempat untuk mengutip pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi para jamaah yang ingin bertanya silakan ditulis di kertas selembar, nanti setelah sholat Isya akan kita edarkan tempat untuk dikumpulkannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk para jamaah yang membawa anak kecil, kami mohon kerjasamanya mengkondisikan anak-anak kita masing-masing. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Syekh, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, ahlan wa sahlan bikum jami'an di rumah Allah Azza wa Jal yang paling indah ini. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kumpulan kita pada masjid ini kumpulan yang diampuni oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Jalla Jalaluh. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita, perjuangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, pada judul yang sangat penting ini, yaitu mengenai masalah tauhid. Kita sebagaimana kita mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dengan kun fayakun. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan segala makhluknya untuk tauhid. Allah menciptakan surga dan neraka untuk tauhid. Allah menurunkan kitabnya, Allah menutus nabinya untuk tauhid. Allah Azza wa Jal mensyariatkan syariatnya untuk tauhid. Maka tujuan utama untuk semua hamba Allah Azza wa Jal di dunia ini, bagaimana dia menjalankan tauhid, bagaimana dia keluar dari dunia atas tauhid, bagaimana akhir ucapannya la ilaha illallah, bagaimana kunci surga yaitu la ilaha illallah. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga kecuali melalui kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka yang kita harus mengetahui masalah tauhid seharusnya meliputi semua kehidupan kita. Banyak mengira bahwasannya syirik hanya di dalam ibadah kepada berhala. Bukan ya ikhwani, ini salah satu bentuk kesyirikan.
masih ada sampai sekarang. Tapi di antara para ahli Islam ada banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wantakas wa idha syika falantaqash. Celakalah budaknya dinar, harta. Celakalah budaknya dirham, harta. Celakalah budaknya pakaian. Celakalah dan terbalik hatinya apabila dia dilukai, tidak akan dapat kesembuhan. Apakah seorang bisa menyembah harta dan pakaian? Apa artinya seorang namanya budak pakaian dan harta? Artinya ya ikhwani, ini salah satu bentuk kesyirikan. Jika hal tersebut, jika apapun menghalangi antara engkau dan Allah, jika engkau mendahului hal ini daripada Allah Azza wa Jal, ini bentuk kesyirikan. Jika engkau mengagungkan sesuatu hal lebih daripada keagungan kepada Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Oleh kerana itu, tauhid ini seharusnya berada bersama engkau di dalam setiap ucapan, berada di dalam setiap giraan, setiap nafas, setiap perjuangan engkau. Seharusnya kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Engkau berbicara kenapa? Apakah untuk memenuhi keinginan engkau atau untuk Allah? Jika engkau diam, kenapa? Kenapa engkau diam pada majlis sekian? Kenapa tidak membela si fulan? Kenapa engkau mendengar ghibah dan namimah? Engkau tidak menghentikan mereka. Engkau tidak marah kerana Allah. Jika engkau diam, kenapa engkau diam? Jika engkau berbicara, kenapa engkau berbicara? Jika engkau melaksanakan ibadah apapun, kenapa engkau melaksanakan ibadah ini? Untuk apa? Jika bukan kerana la ilaha illallah, maka seluruhnya akan tertolak. Ini makna tauhid seharusnya meliputi semua kehidupan engkau. Dan ini makna firman Allah, Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutukan baginya sama sekali. Apa artinya mahyaya wa mamati? Kenapa tidak berkata hayati, kehidupanku? Ada berbeda antara hayati, kehidupanku, dan mahyaya. Mahyaya artinya apapun yang aku berada di dalamnya, harus aku merupakan ini hanya menjadikan tujuannya Allah Jalla Jalaluh. Jika aku berada bersama kawan-kawan, harus menunjukkan mereka kepada tauhid kepada Allah. Jika aku berada di rumah tangga, seharusnya menunjukkan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika saya berbicara selalu berbangga-bangga, aku berbangga saya kerana saya menghambaan diri hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Faham? Ini makna mahyaya. Bukan kehidupan saya saja, bahkan kehidupan semua makhluk sekitar aku, maka aku menunjukkan mereka seluruhnya hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika saya menjalankan tauhid di dalam ibadah saya, di dalam kebiasaan saya, di dalam bicaraan saya, di dalam kediaman saya, di dalam kebencian saya, di dalam kecintaan saya, seluruhnya jika untuk tauhid, maka Allah memberikan balasan yang terbaik untuk saya. Kematian saya akan atas tauhid. Allah akan memberikan untuk saya husnul khatimah. Ini makna wa mamati. Saya berjuang semua umur saya untuk tauhid. Bagaimana mungkin saya akan mati atas kesyirikan? Faham? Kerana kematian ini atau keakhiran manusia itu bergantung bagaimana perjuangan mereka selama mereka hidup. Selama mereka hidup, engkau sering hidup berbicara tentang harta,
maka engkau akan mati dengan mencari harta atau berbicara tentang harta. Jika selama engkau hidup berjuang untuk agama Allah Azza wa Jal, engkau akan mati di atas jalan, faham, berjuangan untuk Allah Azza wa Jal. Maka ikhwani, tauhid ini salah satu pohon besar. Buah dari pohon ini yang kita mau berbicara pada saat ini. Kita tidak mau bicara tentang bahwa apa artinya arti tauhid, apa syaratnya tauhid, apa amalan yang bisa membatalkan tauhid. Ini cerita mencakup semua kehidupan kita, semua kehidupan manusia. Sebenarnya semua tujuan kita, semua hal yang menyibukkan kita tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jika setiap hari kita berbicara tentang tauhid, tidak akan cukup ya ikhwani, kerana ini hak yang sangat agung kelas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita hanya bicara tentang buahannya tauhid, pengaruhnya tauhid, bekasnya tauhid, dambaannya tauhid. Bagaimana ya ikhwani? Marilah kita membaca kalam ahli ilm tentang masalah bagaimana ketika kekuatannya tauhid nampak dan dalam hati seorang hamba. Jika tauhid ini benar kuat, apa yang akan terjadi? Jika seorang di dalam kesulitan dan tidak ada seorang pun di antara kita manusia seluruhnya, mukmin maupun kafir, kecuali menghadapi kesulitan, faham? Seluruhnya ini ketitipan Allah Azza wa Jal, ini aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh kita menghadapi kesulitan, tapi macam-macam, berbeda bentuknya, tapi seharusnya kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi kesulitan bagi orang yang bertauhid beda dengan kesulitan bagi orang yang tidak bertauhid. Bagi orang yang tidak bertauhid, dia berusaha terus untuk menjauhkan kesulitan darinya, untuk keluar dari kesulitan. Maka dia merasa kelezatan jika apa? Kesulitan sudah hilang. Ini kelezatannya siapa? Orang yang tidak bertauhid, atau orang yang tauhidnya kurang. Namun jika orang yang bertauhid, Allah, dengarlah kata Allah Azza wa Jal dalam masalah ini, wa in yamsaska Allahu bidurrin, apabila Allah Azza wa Jal menembakkan kepadamu sebuah mudarat, menderita, fala kashifa laha illahu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak akan yang menghilangkannya kecuali Allah saja. Seorang bertauhid mengetahui semua kegeraan di dunia ini, semua kegeraan di dunia, di langit, di bumi, di alam semesta, di akhirat, seluruh kekuatan, semua tipu daya, seluruhnya hanya dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Mudarat ini turun kepadaku, ini dengan izin Allah, tidak akan dicabut, diangkat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini keyakinan di dalam hati orang bertauhid. Ini yang pertama yang kita harus meyakini dengannya. Taib. Yang kedua, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, famin tamami ni'matillah, di antara kesempurnaan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin sekali engkau pada hari ini, pada malam ini, mendengar bicaraan ini dengan hati engkau. Ini sebenarnya bicaraan tentang tauhid, ini menyentuh hati. Wallahi ya ikhwah, menyentuh hati. Saya ingin sekali engkau mentadabburi apa yang saya akan sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan untuk saya bisa sampaikan. Karena hari ini saya tidak makan durian, karena ini makhraj tidak akan bas. Belum makan lontong juga, makhraj tidak akan bas. Paham ikhwani? Maka dengan makhraj yang tidak bas ini, berusaha bersama saya untuk memahami apa yang saya akan sampaikan insyaAllah. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, famin tamami ni'matillah, di antara kesempurnaan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal atas hambanya yang beriman, an yunzila bihi min syidda wa dur, maka Allah akan
Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka mudarat dan penderita dan kesulitan. Anda faham? Di antara kesempurnaan, bukan nikmat saja, kesempurnaan nikmat Allah kepada orang yang beriman, Allah azza wa jal menurunkan kepada mereka penderita, mudarat, kesulitan, cubaan, fitnah, ujian, ma yulji'ahum ila tauhidih. Engkau berusaha terus untuk menjauhkan kesulitan ini, untuk keluar dari mudarat ini, dari penderita ini, paham? Tapi jika engkau sudah berputus asa dari semua daya, dari semua cara, maka baru saja engkau ada keyakinan yang hanya bisa menghilangkan kesulitan ini Allah saja. Engkau terpaksa untuk tauhid kepada Allah. Faham ini? Seperti apa ya ikhwani? Seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, ada tiga orang dari Bani Israel. Mereka berjalan di padang pasir. Tiba-tiba ada hujan lebat. Maka mereka berluntunan kepada apa? Sebuah gunung. Di dalamnya ada gua. Mereka masuk ke dalam gua karena ada air hujan lebat. Mereka buat motosikl di luar gunung. Tidak ada motosikl dahulu. Ini cerita dari Bani Israel. Faham? Mereka masuk ke dalam gua. Kemudian tiba-tiba ada batu besar jatuh dari puncaknya gunung ini, menutupi pintu gua mereka. Sudah seperti kuburan untuk mereka. Mereka tidak bisa melihat matahari sama sekali. Paham ya ikhwani? Siapa yang memiliki gunung tersebut? Allah. Siapa yang menggerakkan batu dari puncaknya gunung? Allah Jalla Jalaluh. Lalu mereka berusaha untuk menggeserkan batu tersebut agar mereka dapat keluar, maka mereka dengan sia-sia tidak bisa sama sekali. Mereka berusaha tapi batu ini besar sekali, mereka tidak mampu. Akhirnya salah satu dia berkata, apa? Ketahuilah kalian, tidak akan memberikan jalan keluar bagi kalian dari kesulitan ini kecuali Allah saja. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan soleh kalian. Tawassal kepada Allah dengan amalan soleh. Paham ya ikhwani? Seperti orang ini berdoa, lebih bagus engkau sebelum doa engkau sedekah, engkau melakukan kebaikan, engkau beristighfar dalam sebelum doa. Faham? Engkau mendahului seperti berikan hadiah kepada orang yang engkau ingin kebaikan darinya sebelum engkau sampaikan keinginanmu. Laka berkata, ayolah sebutkanlah kalian masing-masing salah satu amalan salih yang kalian melakukannya hanya karena Allah, dan mohonlah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menggeserkan batu tersebut agar kalian bisa dapat keluar. Lalu mereka masing-masing menyebutkan amalan salih, dan masing-masing berkata apa? Ya Allah, jika engkau mengetahui aku hanya melakukan ini karena engkau ya Allah, maka bukalah untuk kita celah di dalam pintu ini agar kita bisa keluar. Ini tauhid ya ikhwani. Faham? Ini namanya apa? Ini tauhid. Mereka berusaha untuk menggeserkan batu tapi dengan sia-sia. Lalu mereka terpaksa kembali kepada siapa? Kepada Allah. Mereka meyakini bahwasannya yang memiliki gunung, yang memiliki batu besar ini, yang bisa membukakan untuk mereka celah agar mereka bisa dapat keluar, hanya Allah saja. Lalu mereka tidak berteriak, lalu mereka tidak minta bantuan dari luar, mereka hanya minta dari Allah yang mendengar mereka, yang mengetahui semua urusan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla di antara kesempurnaan nikmatnya kepada orang yang beriman, Allah memberikan untuk engkau cubaan, penderita, musibah, ujian, fitnah agar memaksa engkau untuk bertauhid kepadanya. Apa artinya tauhid di sini? Artinya engkau kembali kepada Allah, hanya minta dengan keyakinan bahwasanya Allah yang maha mampu, Allah yang maha bisa untuk mengangkat kesulitan ini dari engkau.
Ini makna Allah memaksa engkau untuk bertauhid, untuk memurnikan tujuan engkau, untuk hanya berdoa kepada Allah. Hati engkau tidak bersandar kepada sebab ini atau daya ini atau kekuatan ini, bahkan engkau hanya kepada Allah. Ini makna la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, fayad'unahu mukhlishina lahu ad-din. Ketika pada itu orang beriman ini berdoa hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Wa yarjunahu la yarjuna ahadan suwa. Dan mereka berharap kepada Allah dan mereka tidak berharap kepada selain Allah azza wa jalla. Wa tata'allaq qulubuhum bihi la bighairihi. Dan hati mereka hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Fayahsul lahum min at-tawakkul alaihi. Maka mereka setelah itu mendabbat, lalu mereka mendabbat tawakkal kepada Allah azza wa jal, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, manisan doa dan raja dan bermohonan. Dan kenikmatan di dalam hal ini, kenikmatan iman, kelazatan iman, manisan iman, mereka sudah mendapat seluruhnya. Karena apa ya ikhwani? Apa sebab ini semua? Dari awal? Apa sebab ini semua? Penderita dan ujian dan musibah. Anta bayangkan, Allah azza wa jal dari belakang engkau, Allah menatur apa kebaikan untuk engkau, Allah mentakdirnya. Namun secara zahir engkau melihat, oh ini kesulitan. Kenapa ya Rab? Kenapa memilih saya dalam kesulitan ini? Kenapa hanya saya yang kena penderita ini? Paham? Engkau berburuk sangka kepada Allah, sedangkan Allah ingin kebaikan untuk engkau. Ya Allah, kebaikan Allah untuk kita turun, tapi keburukan kita kepada Allah tinggi. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, maka karena mereka hanya berdoa kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah, hanya kembali kepadanya, hanya bermohon kepadanya, hanya meyakini bahwasannya yang hanya bisa mengangkat kesulitan ini dari mereka hanya Allah saja, maka mereka merasa kelazatannya iman, manisannya tauhid dan tawakal yang benar kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala. Maka mereka juga berlepas diri dari kesyirikan seluruhnya. Maka ini nikmat yang paling agung bagi orang yang beriman, lebih agun di dalam hati mereka dari ibadah mudarat yang sudah diangkat dari mereka, daripada fitnah yang sudah hilang dari mereka. Faham? Karena kemanisannya atau kelazatannya fitnah yang hilang atau cobaan yang sudah dijauhkan oleh Allah. Faham? Ini sesama orang mukmin seperti orang kafir merasa kelazatannya ini. Namun kenapa Allah memberikan ujian untuk orang beriman? Agar Allah membersihkan hati engkau dan jiwa engkau dari semua hal-hal yang buruk terhadap Allah azza wa jal. Terkadang ya ikhwani, seorang hamba jika ada biti-biti di tangannya, jika ada harta, maka dia apa? Merasa aman, merasa kuat, dia bersandar atas hartanya. Faham? Jika ada orang beribadah dan Masya Allah zikir pagi bitan, kemudian baca Quran, hadir majlis ilmu, dia merasa apa? Merasa Masya Allah bangga dengan ibadahnya, lalu bersandar atas ibadah tersebut. Jika Allah memberikan seorang hamba salah satu nikmat, dia apa? Dia bersandar atas nikmat tersebut. Ini semuanya buruk untuk engkau. Oleh kerana itu Allah memberikan untuk engkau ubat agar Allah membersihkan engkau dari semua penyakit-penyakit ini, yaitu sandaran kepada selain Allah, atau bangga dengan nikmat yang Allah berikan untuk engkau, atau engkau sibuk dengan nikmat, tidak sibuk untuk mensyukuri Allah terhadap nikmat tersebut. Maka Allah mengobati semua kesalahan ini melalui apa? Ujian dan penderita, agar Allah membersihkan hati engkau dari semua hal tersebut. Lalu kelazatan yang engkau merasa setelah itu lebih agung bagi engkau daripada kelazatannya hilang ujian atau sudah hilang cubaan tersebut. Faham ya ikhwani? Ini kelazatannya tauhid yang pertama, keajibannya tauhid yang pertama.
Dan ini hanya untuk orang yang beriman. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda apa? Ajaban li amril mu'min. Aku menakjubkan terhadap urusannya seorang mukmin. In asabahu khairan fasyakar kana khairan lah. Apabila dia sudah kena kebaikan lalu dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Apabila dia kena mudarat lalu dia sabar, ini baik baginya. Bahala jika ada kebaikan, jika ada nikmat, dan bahala juga ketika ada mudarat. Bahkan bahala melalui mudarat lebih agung daripada bahala melalui nikmat. Faham ikhwani? Bahala melalui mudarat lebih agung di sisi Allah daripada bahala melalui engkau syukur kepada Allah tentang nikmat. Kenapa ya ikhwani? Allah yang berfirman ini, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Faham? Hanya orang yang bersyukur yang Allah memberikan pahala mereka tanpa batasan, tidak ada batasan baginya. Orang yang bersabar atas ujian. Tapi orang yang bersyukur, ya, Allah Azza wa Jalla menambah engkau dengan apa? Nikmat yang Allah berikan, yang engkau mensyukuri Allah terhadap nikmat ini. Allah Azza wa Jalla, faham, mensyukuri engkau juga kerana engkau sudah mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Baik ikhwan, ini yang pertama. Yang kedua, di antara kelezatannya tauhid, di antara buahnya tauhid yang besar sekali, yang menakjubkan semua manusia, orang yang bertauhid benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakkulnya sekadar tauhidnya. Semakin tauhid engkau kuat, semakin tawakal engkau kuat. Jika tauhid engkau lemah, maka tawakal engkau juga lemah. Faham ya ikhwani? Kerana tawakal buah dari pohon besar tauhid. Maka tawakkulnya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak ada semisalnya sama sekali. Kerana itu Allah menjadikannya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Ada berapa orang kekasihnya Allah Azza wa Jalla? Ada dua saja. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tawakal mereka, tauhid mereka yang sangat tinggi di antara semua nabi yang lain. Oleh kerana itu tawakal mereka juga sangat tinggi. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api. Jika beliau sedang di udara, para malaikat turun, wahai Ibrahim, apakah engkau ingin bantuan? Kata beliau, tidak. Tidak, ini dengan keyakinan. Bukan tidak dan dia cuba berdoa atau bermohon, kita yang lakukan ini. Tidak mau. Kemudian dia cuba doa. Jika terlambat jawabannya, kenapa saya menolak ini? Aduh, kita binyasal. Ini tauhid yang faham, masih main dalam kategori tauhid. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata tidak. Lalu beliau berkata apa? Hasbunallahu wa ni'mal al-wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong untuk kita, dan dia sebaik-baik pelindung. Sudah cukup. Hasbunallah, Allah mencukupi saya. Aku tidak mau engkau, aku tidak mau bantuan dari Jibril, dari Mikail, dari para malaikat. Hanya dari yang menciptakan para malaikat, yang memberikan para malaikat kekuatan dan kemampuan. Allahu Akbar ya ikhwani. Lalu kun fayakun, kulna ya naru kuni bardan wa salaman. Kami mengatakan, wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Selesai. Tapi kalau masalah Jibril, lakukan apa Jibril? Kelas akan memadamkan api. Apakah ini mukjizat? Tidak mukjizat. Atau akan mengangkat Nabi Ibrahim dari udara? Mukjizat? Tidak mukjizat. Tapi mukjizat yang benar, api masih nyalakan. Apapun mendekati api akan terbakar. Jika ada burung berterbang menyujuru api, akan turun terbakar. Mereka melihat api ini masih terbakar hampir 1 minggu ke depan, membakar apapun mendekatinya kecuali Ibrahim. Paham? Subhanallah, ini mukjizat. Mukjizat ini sudah muncul kapan?
jika Ibrahim benar-benar bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mampu segala sesuatu, jika tauhid ini tertanam di dalam hati engkau, muncul buah ini, yaitu apa? Tawakal kepada Allah. Ada misal dari Nabi SAW, kisah sudah terjadi. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada seorang dari Bani Israel, seorang dari Bani Israel ini pinjam uang, lalu dia mencari orang, lalu mereka menunjukkan beliau ada seorang fulan memberikan uang kepada siapa yang mau. Lalu beliau pergi kepadanya, wahai si fulan, saya ingin pinjam 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar masalan 5 gram kali 2, alas 1 gram 2 juta masalan sekarang. Gram yang emas yang murni, bukan yang palsu, bukan yang campur. Alas 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10, sah. Antum belum makan malam, belum makan. Aib, paham? 10 kali 1000 berapa? Apa tu? 10 kali 10 berapa? Paham? Uang banyak. Nah, ini hampir berapa M? Kalau uang sekarang ini berapa M? Dia ini pinjam masalan 20 miliar. Kata orang yang punya uang, oke, namun harus engkau mendatangi untuk saya saksi. Kata beliau, aku tidak memiliki saksi kecuali Allah. Kata orang punya uang, cukuplah Allah sebagai saksi untukku, tapi harus ada benjamin. Kata orang itu, tidak ada benjamin untukku kecuali Allah. Orang yang punya uang berkata, cukuplah Allah sebagai benjamin untukku. Ini 1000 dinar. Mereka sudah menentukan waktu yang beliau akan kembali 1000 dinar ini. Orang itu membawa uang, kemudian pergi kepada apa? Ke laut, kemudian bawa kabel pergi untuk dagang dalam uang ini. Sudah datang waktu yang ditentukan antara keduanya, beliau membawa 1000 dinar, datang mencari kabel, tidak ada kabel. Tidak ada kabel. Ini Allah menuji mereka. Apakah benar-benar orang yang menambil harta ini bertawakal kepada Allah dan berkata, tidak ada kabel, alhamdulillah, mungkin ana pergi ke hari yang lain. Paham? Dan orang yang sudah memberikan uang, apakah akan bernyasal kerana dia sudah merasa cukup dia terhadap Allah sebagai saksi, Allah sebagai benjamin, atau akan bernyasal? Terkadang terlambat Allah Azza wa Jal akan mengabulkan permohonan engkau, tapi ini akan terlambat beberapa waktu. Kenapa? Allah menuji engkau. Apakah engkau sabar dan terus menerus berdoa, atau engkau akan berhenti? Faham ya ikhwani? Lalu orang itu tidak ada kabel sama sekali, sampai sudah sore tidak ada kabel kerana ada angin yang sudah badai. Lalu beliau menambil sebuah kayu dari laut dan berkata, ya Rabb, aku meminta 1000 dinar dari si fulan, meminta saksi. Aku berkata Allah sebagai saksi untukku, lalu dia ridha terhadapmu ya Allah. Dia minta benjamin, aku berkata Allah subhanahu wa ta'ala yang benjamin untukku, lalu dia ridha terhadapmu ya Allah. Lalu aku akan tetapkan 1000 dinar ini untukmu ya Allah, agar sampaikannya kepada beliau. Lalu beliau membuat lubang di dalam kayu tersebut dan meletakkan 1000 dinar ini bersama surat. Beliau menulis surat, aku sudah ada 1000 dinar, tapi mencari kabel tidak ada. Lalu cerita ini semua, membuatnya di dalam kayu dan menutupi lubang ini dan membuang kayu ini di laut. Sampai kayu ini sudah masuk ke dalam laut, beliau kembali ke rumahnya. Bulan sahabatnya itu menunggu beliau di tepi laut yang lain. Tidak ada kabel sama sekali.
beliau sudah putus asa bahwasannya ada kabar datang pada hari ini. Akhirnya beliau mengambil sebuah kayu, berikannya ke istrinya untuk memasak atau sesuatu. Istrinya mempecahkan kayu tersebut, ternyata ada 1000 dinar dan surat di dalamnya. Lalu beliau membaca, mohon maaf saya tidak bisa kalau sampai kepada engkau pada hari yang ditentukan antara kita, karena tidak ada kabar sama sekali. Ini 1000 dinar, aku menitipkannya kepada Allah agar sampaikan kepada engkau. Surat selesai. Hari yang berikutnya, orang yang pinjam 1000 dinar ini menambil 1000 dinar yang lain, karena dia tidak jamin. Boleh jadi tawakkulnya itu kurang, boleh jadi Allah Azza akan menuji beliau lalu tidak sampaikan 1000 dinar ini kepada yang lain, maka dia tidak akan membangun tawakkalnya atas hal yang tidak dilihat. Dia tidak meyakini bahwasannya 1000 dinar ini sudah Allah menyampaikannya kepada si fulan. Dia membawa 1000 dinar yang lain kemudian pergi kepada sahabatnya di hari yang berikutnya. Wahai si fulan, mohon maaf aku tidak bisa sampai kepada engkau pada malam ini, hak engkau. Kata beliau, bukanlah engkau mengirim kemarin 1000 dinar sama surat? Kata orang itu, saya sudah bilang sama engkau tidak ada kabal. Kata orang yang punya harta, Allah telah membayar harta engkau, silakan ambil 1000 dinar engkau ini dan bulan. Ini ya ikhwani, menunjukkan kita bagaimana tawakal yang benar. Orang yang bertawakal menambil sebab akibat. Hatinya bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada sebab. Jika terlambat, paham, seharusnya dari Allah Azza wa Jalla untuk engkau, maka ini urusan Allah, bukan urusan engkau. Urusan engkau tetap bersabar, tetap bermohon, tetap berdoa, tetap menambil sebab. Sebab ini sudah berguna atau tidak, ini urusan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya tawakal yang benar. Tapi kebanyakan kita ya ikhwani tidak bisa sabar sampai akhirnya. Masalah dia berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya dia berputus asa, dia mengabaikan doa. Hampir saja Allah mengabulkan permohonannya. Tetapi kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah akan mengabulkan permohonan seorang di antara kalian selama dia tidak bersegera-segera, bergisa-gisa. Kata mereka, ya Rasulullah, para sahabat, bagaimana bergisa-gisa? Kata Nabi SAW, dia berkata, ya Allah, aku sudah bermohon kepada engkau sekian hari atau sekian kali dan engkau tidak mengabulkan permohonanku. Lalu dia membiarkan doa. Ketika membiarkan doa, maka Allah tidak mengabulkan. Kenapa dia membiarkan doa? Karena dia merasa Allah tidak akan mengabulkan. Dia tidak berbaik sangka kepada Allah. Dan kata Allah Azza dalam hadis qudsi, inni inda zanna abdi bi, aku sesuai dengan berasangka hambaku kepadaku. Jika engkau berberasangka baik kepada Allah, Allah akan begitu. Jika engkau berberasangka buruk kepada Allah, Allah akan begitu. Semua kembali apa yang di dalam hati engkau terhadap Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau bersaya kepada Allah? Apakah engkau berta'abbud kepada Allah dengan doa dan raja dan sabar atau tidak? Kesabaran engkau ini ibadah. Doa kepada Allah ibadah. Engkau menunggu keputusan Allah ini ibadah. Faham? Jika ada keputusan atau tidak, jika Allah mengabulkan atau tidak, faham? Ini urusan Allah, urusan engkau tetap berdoa, tetap bermohon, tetap raja. Jangan berputus asa, jangan berhenti. Jika engkau berhenti, artinya engkau sudah kalah oleh syaitan. Syaitan membisik dalam hati engkau bahwasannya Allah tidak mengabulkan engkau. Engkau sudah terlewat, karena engkau kurangnya iman, Allah tidak mengabulkan. Lalu engkau sudah membiarkan doa, lalu Allah tidak mengabulkan. Ini masalah kita ikhwan. Karena itu di antara buah tauhid yang sangat-sangat agung apa ikhwani? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, dia sudah mendapat wilayah Allah. Faham? Wilayah Allah. Dia sudah jadi wali Allah. Apa artinya wali Allah? Artinya ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibela oleh Allah.
dilihara oleh Allah Azza wa Jal. Lalu orang wali Allah, Allah menjaga beliau, Allah membela beliau, Allah memelihara beliau, Allah membantu beliau, Allah melindungi beliau. Siapa yang bisa mengalahkannya? Faham ya ikhwani? Ini makna wali Allah. Dan seharusnya setiap mukmin dia jadi wali Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka, mereka tidak akan bersedih hati. Siapa ya Allah mereka? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa melahirkan wilayah Allah. Wali Allah artinya dijaga, dibantu, dilindun oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, tauhid melahirkan tawakkal. Tawakkal melahirkan apa? Engkau sudah jadi wali Allah. Bagaimana ini? Kata Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah mencukupi engkau. Allah mencukupi keluhan di dalam dada engkau. Allah mencukupi doa engkau. Allah mencukupi tangisan engkau. Allah mencukupi semua urusan engkau. Allah mencukupi jiwa engkau, hati engkau, urusan engkau. Faham ya ikhwani? Ini makna barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Baik, insyaallah kita dengar azan kemudian melaksanakan salat Isya, kemudian kita akan lanjutkan insyaallah. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani dan akhawati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini buah dari tauhid ya ikhwani. Yang pertama, masalah ridha terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ridha terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Takdir Allah Azza wa Jalla ini adalah perbuatan Allah. Dan Allah maha bijaksana subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, namun kalian tidak mengetahui. Subhanahu jalla jalaluh. Maka terkadang secara zahir ketetapan Allah ini yakni tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun di dalamnya ada banyak kebaikan untuk kita. Yang penting ketika kita dalam proses namanya ujian, kita harus ridha dan percaya bahwasannya ujian ini dari Allah untuk saya. Apakah engkau akan ridha atau tidak? Apakah engkau akan menaikkan bendera ridha dan sabar, atau protes dan tidak ridha? Paham ya ikhwani? Ketika tauhid kuat, engkau ridha, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika tauhid ini Quran, maka tidak ada ridha, tidak ada kesabaran, wa'iyadu billah. Ini yang pertama. Buah yang kedua, bahwasannya orang bertauhid, orang namanya wali Allah Azza wa Jalla, yang akan ditolong oleh Allah. Allah mencukupi semua keperluannya. Allah akan membela hambanya yang bertauhid. Semakin tauhid engkau kuat, semakin Allah Azza wa Jalla menjaga dan membela engkau. Yang penting engkau hanya menyibukkan diri untuk meridai Allah, untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengikhlaskan agamamu hanya untuk Allah. Jika engkau lulus dalam hal ini, maka Allah Azza wa Jalla di antara namanya Asy-Syakur. Syakur yang memberikan balasan menghadapi perbuatan hambanya. Dan balasan Allah tidak akan dihutun. Subhanahu jalla jalaluh.
Ini yang kedua. Yang ketiga ya ikhwani, orang yang bertauhid ini orang di antara manusia yang sangat kuat hatinya. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Semakin tauhid ini Quran, semakin ada rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kepada selain Allah akan sangat kuat jika ada kesyirikan, wal'iyadu billah. Ini hubungan luar biasa dalam Al-Quran. Kata Allah, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku. Kami akan melemparkan rasa takut di dalam hati orang yang kafir. Rasa takut di dalam hati orang kafir disebabkan kesyirikan mereka. Artinya rasa takut di dalam hati seorang hamba karena ada kekurangan di dalam tauhid. Tauhid belum kuat, belum sempurna. Semakin tauhid kuat akan mengusir semua rasa takut. Hanya engkau takut kepada Allah saja. Engkau akan berusaha untuk meridai Allah saja. Engkau akan amar ma'ruf, engkau akan nahi munkar, hanya takut kepada Allah karena engkau mengetahui tidak ada sesuatu pun akan kena engkau kecuali dengan izin Allah. Tidak ada mudarat pun akan dicabut dari engkau kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Semua makhluk tidak bisa mendatangkan untukmu kebaikan pun. Semua makhluk tidak bisa mencabut dari engkau mudarat apapun. Maka engkau hanya berserah kepada Allah Azza wa Jal. Inilah Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Di zaman beliau ada Tatar, tahu Mongolia? Tahu Mongolia? Mongolia, betul tahu? Tatar? Apa artinya Mongolia? Tatar. Tatar. Orang kafir dari Cina datang sudah menghancurkan semua negeri orang kafir dan negeri para muslimin, dan sudah dikalahkan di negeri Mesir dan Syam. Namanya Mongolia. Tatar. Mongolia. Antum sudah tahu? Yang penting tahu. Ada seorang di antara mereka, panglima besar, punya banyak pasukan, namanya Qazan, dari orang kafirin ini. Dia borak-borak, dia sudah jadi muslim, dan punya qadi, punya muazzin, dan bangun berapa masjid, dan punya imam, orang baca Quran, punya semua. Dan dia borak-borak, dia muslim, sedangkan dia menghancurkan negeri para muslimin di Damaskus. Siapa berada sekarang di negeri Damaskus pada waktu ini? Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Lalu Syekhul Islam bersama para ulama di kota Damaskus sudah mau pergi ke mana? Ke tempat Qazan. Qazan ini panglima orang Mongolia, dan menamakan namanya Mahmud Qazan. Mahmud, yakni nama muslim juga. Namun dia masih minum khamar, masih tidak menjalankan syariat Allah, masih merampas harta para muslimin. Mereka ingin makan, menambil domba para muslimin, menambil wal'iyadu billah hakada. Lalu Syekhul Islam sama para ulama pergi kepada Qazan. Bersama siapa Syekhul Islam sekarang? Yang menulis ini untuk kita Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menemani Syekhul Islam dan beliau cerita ini untuk kita. Kata beliau, lalu mereka masuk ke Qazan, panglima Mongolia, yakni orang yang sangat zalim di permukaan bumi pada saat itu. Lalu Syekhul Islam berkata kepadanya, wahai Qazan, engkau mengaku bahwasannya engkau seorang muslim, namun engkau sudah melakukan semua perbuatan orang kafir. Engkau merampas harta para muslimin, makanan engkau dari makanan para muslimin. Engkau sudah merusakkan negeri para muslimin, sedangkan
nenek moyang engkau, yaitu Genghis Khan dan yang lain, dan Hulaku, mereka tidak pernah melakukan apa yang engkau melakukan. Sedangkan engkau berkata engkau Muslim, dan engkau mengaku bahwasannya engkau memiliki muazzin dan imam dan qadi dan orang membaca Quran, sedangkan engkau tidak menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Engkau memerangi para muslimin, engkau menakut-nakuti para muslimin. Lalu para ulama bersama Syekhul Islam semuanya takut dan buat imam mereka di atas wajah mereka agar darah Syekhul Islam ketika dibunuh tidak kena mereka. Mereka tahu bahwasannya Qazan ini orang yang mulia akan membunuh Syekhul Islam. Lalu mereka takut. Mereka melihat Syekhul Islam tidak bicara dengan lembut, kasar sekali. Lalu Qazan berkata kepadanya, wahai imam, doalah untukku. Kata Syekhul Islam, ya Allah, jika hambamu Qazan ini ingin menegakkan syariatmu, ingin menjalankan syariat Islam, ya Allah bantu dia, ya Allah turun dia. Dan jika Qazan ini keluar agar menghancurkan agama Islam dan ini meninggikan dirinya di atas para muslimin, ya Allah hancurkanlah dia. Oh, para ulama berada bersama Syekhul Islam, mereka takut lagi dan membuat imamah di atas wajah mereka. Dia berdoa keburukan atas siapa? Atas Qazan bin Lima Mongolia. Lalu Qazan membuat makanan untuk mereka. Ayolah serahkan makanan. Semua mau makan, kecuali Syekhul Islam tidak mau makan. Kata Qazan kepadanya, kenapa engkau tidak makan? Kata beliau, bagaimana saya makan dari makanan para muslimin? Antum merampas ini dari domba-domba para muslimin. Semua makanan minuman ini haram, bagaimana saya makan haram? Lalu Qazan suruh mereka untuk keluar. Lalu para ulama keluar dan mereka mengancam dan mencaci maki Syekhul Islam. Mereka berkata, bagaimana anda kasar seperti ini sama orang yang sangat zalim, itu akan membunuh kita semua. Demi Allah, kami tidak akan berjalan bersama engkau sama sekali. Kami tidak mau berjalan satu jalan bersama engkau. Lalu mereka menambil satu jalan, lalu Syekhul Islam menambil jalan yang lain bersama Ibnu Katsir dan bersama sebagian murid Syekhul Islam. Para komandos Ban Lima ini, orang yang bawahnya para amir-amir, mereka melihat bagaimana Syekhul Islam berani dan amar ma'ruf nahi munkar, hanya takut kepada Allah, tidak takut sama sekali dari Ban Lima ini atau yang lain. Maka mereka terpengaruh oleh Syekhul Islam. Mereka berkata, wahai imam, kami akan sampaikan engkau ke negeri Damaskus supaya tidak ada orang mengganggu engkau. Lalu mereka berjalan bersama siapa? Syekhul Islam, yaitu tentara Mongolia, agar menjaga Syekhul Islam. Sedangkan para ulama yang lain yang tidak mau berjalan bersama Syekhul Islam karena mereka takut bahwasanya ada tentara akan mengikuti mereka, membunuh mereka. Sudah ada tentara sudah melihat mereka di sedang jalan, menambil pakaian mereka dan harta-harta mereka, membiarkan mereka dalam kondisi telanjang, sangat hina. Halas, mereka masing-masing di dua jalan. Lalu mereka berkumpul di awal kota Damaskus. Mereka melihat Syekhul Islam bersamanya ada 300 tentara Mongolia menjaga beliau. Beliau masuk di kota Damaskus dalam kondisi kemuliaan. Sedangkan mereka yang takut, mereka masuk dalam kota Damaskus dalam kondisi hina. Mereka dalam kondisi telanjang. Saudara, mereka merampas harta para ulama ini. Ini akhwani gambaran untuk orang yang hanya takut kepada Allah saja, tidak takut kepada selain Allah. Ini pengaruhnya tauhid, ini dampaknya tauhid. Ini akan muncul, kata Allah Azza wa Jal, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika ada manusia berkata kepada para sahabat bahwasannya ada orang Quraisy sudah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah kepada mereka, minta maaflah, berhentilah dari perbuatan antum wahai para sahabat. Fazadahum imana,
Maka perbuatan ini menambah para sahabat dengan keimanan, dan mereka berucap Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penuntun untuk kami, dan Dia sebaik-baik penuntun. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yasasusu. Lalu mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah, tidak kena mereka keburukan sama sekali. Yaitu siapa? Para sahabat Nabi. Jika ahli Ahzab, orang Quraisy, orang musyrikin, orang kafirin, orang Yahudi sudah berkumpul semua agar menghancurkan para muslimin dalam kota Madinah, lalu sebagian manusia dari munafikin berkata, takutlah kepada kaum musyrikin ini. Kata mereka, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagaimana engkau ingin orang bertauhid takut kepada selain Allah? Bagaimana engkau ingin orang bertauhid bersandar atas kepada selain Allah Azza wa Jalla? Mustahil ya ikhwani. Lalu apa hadiah dari Allah untuk mereka? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Lalu mereka kembali dengan apa? Nikmat dari Allah dan karunia dari Allah, dan tidak kena mereka keburukan sama sekali. Ya ikhwani, tidak ada seorang lebih kuat daripada kekuatannya orang bertauhid, dan tidak ada orang lebih terhina daripada orang yang syirik wal'iyadzubillah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus mempelajari dari semua ini ya ikhwan. Maka bagaimana kita menguatkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, engkau harus mengetahui bagaimana keagungan tauhid, bagaimana kemuliaan tauhid. Saya hanya berikan peringatan saja. Mustahil dalam 1 jam atau 2 jam atau 1 tahun bisa mencakup judul ini. Mustahil ya kawan. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tinggal 23 tahun agar menajarkan kepada sahabatnya tauhid. 23 tahun sampai beliau mati. Apa lagi kita? Paham? Taib. Bagaimana kita bisa menguatkannya secara cepat? Yang pertama, engkau harus mengetahui keagungan, kemuliaan tauhid dan kebahayaan syirik. Harus mempelajari ini. Yang kedua, engkau harus berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan tauhid engkau kepadanya. Doa ya ikhwan. Doa senjata seorang mukmin. Engkau tidak bisa berperang di dalam medan perang kecuali dengan senjata engkau. Senjata engkau di dunia ini doa. Janganlah engkau meremehkan doa. Doa adalah ibadah kepada Allah. Utaknya ibadah kepada Allah. Bundasinya ibadah berada dalam doa. Engkau seharusnya berdoa, ya Allah kuatkanlah tauhidku kepadamu ya Allah. Selalu ikhwani. Yang ketiga, engkau harus mempelajari kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran, semuanya agar menanamkan tauhid di dalam hati seorang mukmin dan mukminah. Kisah-kisah dalam Al-Quran pengaruhnya luar biasa ya ikhwan. Faham? Dan kita mempelajari dari kisah lebih banyak daripada hal-hal yang lain. Oleh kerana itu sepertiga Al-Quran cerita-cerita, kisah-kisah tentang sejarah. Sepertiga Al-Quran, faham? Hampir lebih dari 2000 ayat tentang cerita dan kisah. Kerana pengaruhnya di dalam hati manusia luar biasa, sangat besar. Maka engkau seharusnya mempelajari kisah-kisah Al-Quran, mentadabburi ini. Yang ketiga, engkau harus mempelajari Al-Quran untuk memahami dan mentadabburi dan menhayati Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya, agar menanamkan tauhid. Agar menanamkan tauhid. Seluruh Al-Quran untuk tauhid. Juga sebab yang berikutnya, mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini wallahi ya ikhwah, jika engkau berta'abbud kepada Allah dengan al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah, demi Allah kondisi engkau akan berubah, iman engkau akan berubah, kecintaan engkau kepada Allah demi Allah akan berubah. Wallahi akan berubah ikhwan. Akan ganti, sudah berubah.
engkau akan orang lain, bukan seperti orang sekarang. Wallahi ya ikhwah, setiap kali saya membaca tentang nama-nama Allah, mendalami nama-nama Allah, kecuali saya merasa berbeda. Zikir engkau akan lebih kuat, ibadah engkau akan lebih ada khusyuk, engkau lebih rajin dalam ibadah, engkau lebih malu kepada Allah Azza wa Jalla, lebih mencintai Allah, lebih takut kepada Allah ketika engkau mengenal Allah, mengetahui Allah. Namun jika kita hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya akhi, ucapkan ini jutaan kali sehari, namun engkau tidak mengetahui apa artinya Allah, tidak berguna sama sekali bagi engkau. Tidak berguna ya kawan. Rahasia kata ini bukan di dalam kata ini saja. Rahasia kata ini di dalam maknanya. Bagaimana kata ini sudah engkau memahaminya dan mentadabburnya dan muncul di dalam fahaman engkau, di mata engkau, di telinga engkau, di lisan engkau, di tangan engkau, di perut engkau, di kaki engkau. Harus muncul tauhid di semua anggota engkau. Jika engkau mendengar apa yang diharamkan Allah, engkau takut, engkau lari, engkau tidak mau kena azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Jika lidah engkau ingin berbicara tentang si fulan atau si fulan, hal yang diharamkan Allah, engkau berhenti dan bernyasal. Jika mata engkau ingin melihat apa yang diharamkan Allah, engkau cepat berhenti dan bernyasal dan meminta ampunan. Gitu ya ikhwani, ini semuanya kenapa? Karena engkau sudah mengagungkan, memuliakan, mengetahui Allah Jalla Jalaluh. Oleh kerana itu Al-Quran penuh dengan apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Sering, tidak ada satu halaman saja. Ya akhi, cukuplah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau mentadabburi makna Bismillahirrahmanirrahim, wallahi luar biasa ya ikhwan. Demi Allah luar biasa. Bismillah saja, kata Bismillah, paham? Jika ada kata pindah diidafatkan di dalam bahasa Arab, itu menunjukkan keumuman. Ada kata pindah Allah diidafatkan kita kepada ism, ini menunjukkan seluruh nama-nama, seluruh ismi di sini artinya nama. Kelas diidafatkan kepada apa? Allah, artinya seluruh nama Allah. Allah mempunyai berapa nama? Berapa nama? 99 nama. Artinya jika engkau berkata Bismillah, seakan-akan engkau sudah menyebutkan untuk Allah 99 nama, bukan satu nama saja. Paham ya ikhwani? Bahkan kata Allah saja, ini nama yang khusus Allah, yang menunjukkan kepada zat yang memiliki semua kemuliaan dan keagungan dan keindahan, yang diikuti oleh semua nama-nama yang lain dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ini lafaz Allah, nama Allah saja. Ketika engkau mengucapkan Bismillah, seakan-akan engkau berkata apa? Aku memulai dengan semua nama-nama Allah yang berjumlah 99 nama. Dan Allah mengkhususkan di sini Ar-Rahmanir Rahim. Karena Ar-Rahman khusus dunia, Ar-Rahim khusus akhirat. Ar-Rahman, Allah memiliki 100 bagian dari rahmatnya. Allah membagi rahmatnya ada 100 bagian. Allah membuat di dunia satu bagian saja, cie saja. Dan di akhirat Allah simpan 99 bagian. Satu bagian di dunia ini sudah dibagi atas semua makhluk, mukmin, kafir, hewan, binatang, burung, ikan, seluruhnya ada kasih sayang dan kena rahmat Allah. 99 di akhirat ini untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan bertakwa. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku sudah meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha, maka aku akan menetapkannya, memberikannya kapan? Di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang melaksanakan salat saja. Orang kafir, orang musyrik tidak bisa kena.
Orang fasik tidak kena rahmat Allah Azza wa Jal. Ini sesuai dengan nama Allah Ar-Rahim. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa selalu Ar-Rahman setelahnya Ar-Rahim? Ketika Ar-Rahman saja, semua orang akan tamak, akan melakukan maksiat. Sesuai dengan rahmat Allah akan Rahman. Allah akan kasih sayang untuk saya. Faham? Maka semuanya akan apa? Allah insyaAllah akan merahmati saya. Tapi kerana ada Ar-Rahim, maknanya yang akan memberikan kasih sayang pada hari kiamat Allah hanya untuk orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengerjakan salat. Bukan untuk semua orang, bukan. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim supaya engkau apa? Jangan lakukan maksiat. Jika ada maksiat di akhirat akan kurangi rahmat Allah untuk engkau. Faham? Rahmat Allah akan lebih banyak jika engkau lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin iman engkau tinggi, semakin takwa engkau tinggi, semakin rahmat Allah yang kira engkau akan tinggi. Oleh kerana itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika Ar-Rahman saja, semua orang ini melakukan maksiat. Kenapa? Allah akan mengampuni dosa saya. Allah Subhanahu wa taala Maha Binasi. Akan bersandar atas ini. Supaya tidak bersandar atas rahmat Allah, ada nama Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus akhirat. Untuk siapa? 99 bagian dari rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengerjakan salat. Gitu ikhwan. Faham? Oleh kerana itu bentuk yang sangat agung agar engkau mengenal Allah, mengetahui Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, percaya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berada di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Faham? Mustahil engkau hari ini mentadabburi nama Allah Ar-Rahman kecuali engkau bertambah mencintai Allah. Wallahi ya ikhwah, bertambah malu kepada Allah. Mustahil minggu depan engkau mengetahui atau mentadabburi nama Allah Al-Malik yang Maha Raja kecuali engkau sangat mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu semua nama-nama Allah. Engkau akan berbeza ya ikhwan, berbeza. Engkau akan naik di dalam ubudiyah, penhambaan diri kepada Allah. Naik. Selama engkau mengetahui Allah, semakin engkau naik di dalam apa? Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, harap kepada Allah. Gitu. Faham ya ikhwani? Ini semuanya agar tauhid engkau kita akan kuat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Janganlah engkau berhenti dari mempelajari tauhid sampai engkau mati. Tujuan engkau yang utama, engkau berjuang agar engkau mati atas tauhid. Bagaimana engkau mati atas tauhid? Jika engkau berjuang di dunia yang panjang ini untuk tauhid. Kata Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku, nusukku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam ini. Mahyaya di sini, ini masalah bahasa Indonesia ini sangat benda ikhwan. Yani kata mahyaya, kalau engkau lihat di mushaf berkata kehidupanku. Salah. Kehidupanku namanya hayati. Namun mahyaya, jika saya berjalan di salah satu tempat, seharusnya semua tempat ini harus saya menjadikannya beribadah kepada Allah. Sama kawan harus ana menunjukkan mereka untuk bertauhid kepada Allah. Sama istri menunjukkan dia untuk bertauhid kepada Allah. Ini namanya mahyaya. Seluruh hal yang faham, ana berada di dalamnya, semua lingkungan saya. Ini makna mahyaya ya ikhwan. Jika engkau berjuang untuk la ilaha illallah, berusaha untuk menanamkan la ilaha illallah, faham? Berusaha untuk mentasihkan la ilaha illallah dalam hati manusia, maka engkau akan mati di atas la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada tanya jawab. Ana mau yang sangat ringan untuk anda bisa membaca. Semuanya besar sekali. Bismillah. Ustaz, kami semua muslim takut sekali tauhidnya
batal. Tolong jelaskan kepada kami, apakah ada orang bisa membaca? Ada yang bisa membaca? Masya Allah. Ayo, tolonglah ya akhi. Ustaz, kami semua muslim takut sekali tauhidnya batal. Tolong jelaskan kepada kami apakah bermasalah dengan tauhid apabila ada masalah lalu mengatakan jangan bicara soal agama dulu. Ini bagaimana ya, Ustaz? Maksudnya beliau ketika ada masalah jangan mereka ini jangan masalah agama dulu. Tidak faham. Apa tujuannya soal ini? Mana soal? Apa soalnya? Soalnya apakah tauhid orang ini bermasalah? Apabila jika ada masalah dia mengatakan jangan bicara soal agama dulu. Lah ya ikhwani, kita harus tahu ya ikhwani, agama ini seperti sebuah rumah. Engkau ingin masuk rumah ini harus melalui apa? Pintu. Harus melalui pintu. Pintu untuk masuk agama ini berada dalam tauhid. Engkau harus mengenal tauhid agar engkau bisa masuk rumah ini. Faham? Mustahil engkau melaksanakan salat dengan khusyuk dan rajin di dalam salat. Mustahil engkau membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan berjuang untuk mempelajari atau menajarkan Al-Quran. Mustahil engkau berjuang untuk dakwah kepada Allah. Faham? Mustahil engkau melakukan semua ini kecuali ada tauhid di dalam hati engkau. Semakin tauhid engkau kuat, semakin buahnya yang engkau ingin melihatnya dalam khusyuk dalam salat, dalam baca Quran dan hafal dan sabar untuk hafal Quran, dalam puasa, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam dakwah kepada Allah. Mustahil engkau melihat buah ini kecuali tauhid engkau akan sah. Dan bayangkan, Islam ini dibangun atas aqidah, yaitu tauhid. Dan setelah aqidah ada syariat. Syariat artinya larangan dan perintah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima ibadah dari manusia kecuali aqidah mereka dan tauhid mereka akan sah. Paham? Mungkin ibadah luar biasa, sempurna, tapi tauhid Quran atau masalah, maka ibadah semuanya ini akan sia-sia. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka Jahannam. 3 kali masuk neraka Jahannam. 3 golongan yang pertama kali masuk neraka Jahannam pada hari kiamat. Siapa mereka? Amalan mereka yang sempurna, bunsha amalan salih. Yang pertama seorang hafal Quran dan alim. Yang kedua seorang dermawan. Yang ketiga seorang mati syahid. Apakah ada amalan dalam Islam lebih mulia daripada 3 amalan ini? Tidak ada. Dan mereka ini pertama kali masuk neraka Jahannam. Kenapa? Karena amalan mereka bukan karena Allah. Artinya tauhid ini tidak ada tauhid. Faham? Amalan mereka demi dunia, demi jiwa, bukan demi Allah. Oleh karena itu mereka pertama kali masuk neraka. Yani sebelum orang musyrik, sebelum orang kafir. Kenapa ya ikhwani? Karena mereka borak-borak di hadapan mereka. Menipu siapa? Menipu Allah. Taib, antum pertama kali. Walaizubillah. Maka jika ada amalan kebaikan yang benar, yang sempurna, namun tauhid tidak sempurna, maka amalan ini akan sia-sia, ditolak. Dan jika tauhid ini sempurna, namun amalan sedikit, maka Allah memberkahi amalan yang sedikit ini dan mengampuni dosa yang lain, dan engkau masuk surga. Contoh hadis luar biasa, namanya hadisul bitaqah. Bitaqah, kartu. Kata Nabi SAW, inna Allah yukhallisu rajulan min ummati ala ru'usul khalaiq yawm al-qiyamah. Sungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Memanggil beliau untuk hisab. Allah Azza wa Jal mengeluarkan untuknya 99 buku catatan. Apa gambarnya buku catatan ini? Lembarannya saja sejauh mata memandang. Lembarannya
sejauh mata memandang, panjangnya sejauh mata memandang. Ya Allah, berapa kilo kali berapa kilo? Satu buku saja, dan dia berapa buku catatan? 99, penuh dengan maksiat. Lalu Allah meletakkan keburukannya ini di satu sisi timbangan, lalu maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Dia sudah meyakini dia sudah akan masuk neraka, wal'iyazubillah. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau dizalimi? Apakah para penulusku menzalimi engkau? Kata beliau, tidak ya Rabb. Kata Allah, apakah engkau mempunyai uzur? Tidak ya Rabb. Paham? Apakah engkau mengingkari satu pun di dalam buku catatan engkau? Tidak ya Rabb. Kata Allah, namun engkau masih mempunyai satu kebaikan. Satu kebaikan ini lakukan apa dibandingkan 99 buku, lebarnya sejauh mata memandang, panjangnya sejauh mata memandang, semuanya keburukan. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu Allah mengeluarkan untuknya KTB. Paham? KTB. Tercatat di dalamnya la ilaha illallah. Allah meletakkan ini, kartu ini di dalam timbangan kebaikan, lalu lebih berat daripada timbangan keburukan. Kata Rasulullah, kerana tidak ada sesuatu hal berat daripada kartu di dalamnya la ilaha illallah. Tauhid yang sangat berat, tauhid sangat berat. Bahkan kata Nabi Nuh ketika dalam sakaratul maut kepada anaknya, wahai anakku, aku perintah kalian dua hal. Yang pertama, la ilaha illallah, dan ketahuilah sekiranya la ilaha illallah diletakkan pada satu sisi timbangan kebaikan dan diletakkan pada satu sisi yang lain, semua langit yang tujuh, semua bumi yang tujuh, yang akan lebih berat sisi yang di dalamnya la ilaha illallah. Tidak ada satu hal lebih berat daripada ikhlas dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya ikhwani? Oleh kerana itu, tauhid seharusnya tauhid engkau 100%. Ini perlu apa? Perlu berjuanan. Seperti engkau bisa makan lontong, aku tidak bisa makan lontong. Paham? Jika engkau sudah mempelajari bagaimana engkau menanam ini, memanen ini, engkau bisa berdagang, engkau bisa beruntun, engkau bisa ini, engkau keluar, kita semua keluar dari perut ibu kita tidak tahu apapun. Alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apapun. Artinya kita semua berjuang untuk masing-masing mengetahui ini dan mengetahui ini dan mengetahui ini. Yang lebih wajib atas kita semua, yang seharusnya kita berjuang agar dapatnya secara sah, tauhid. La ilaha illallah punya syarat-syarat. Apakah boleh engkau salah tanpa wudu? Boleh? Tidak boleh. Faham? Jika salat tanpa wudu diterima atau ditolak? Ditolak. Dan engkau akan berdosa. Gitu la ilaha illallah punya syarat-syarat. Punya syarat, tidak akan diterima kecuali engkau memenuhi semua syaratnya. Harus berjuang dan mengetahui apa syaratnya. Ada amalan bisa membatal la ilaha illallah. Jika engkau dalam salat sudah kelas membuang angin, salat akan sah atau sudah batal? Batal. Gitu la ilaha illallah. Punya amalan bisa membatal la ilaha illallah, merusakkan la ilaha illallah. Engkau harus mempelajari ini bagus agar tidak merusakkan la ilaha illallah tanpa engkau sadari. Harus kita berjuang ya ikhwan. Allah menciptakan kita di dunia ini agar kita berjuang demi la ilaha illallah. Bukan hanya kita, alhamdulillah kita melaksanakan salat. Ya akhi, orang munafik bersalat di belakang Rasulullah, mendengar Al-Quran dari Rasulullah, mendengar ceramah dari Rasulullah langsung.
dan munafik, dan di dalam tempat yang paling rendah di dalam neraka. Paham ya ikhwani? Munafik mengucapkan la ilaha illallah, berjuang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, bersedekah dan salat, dan duduk dalam majlis ilmu bersama Rasulullah. Semua ini tidak bersyafaat untuknya. Kenapa? Kerana dia merusakkan la ilaha illallah tanpa mereka sadari. Paham ya ikhwani? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya sering melaksanakan sholat, tapi kadang juga sering meninggalkannya. Kadang saya belum menempatkan sholat sebagai kebutuhan utama dalam hidup saya. Saya merasa ini kesalahan yang besar, dan hati saya merasa gelisah karenanya. Apa yang harus saya lakukan agar bisa kembali istiqomah, merasakan iman yang kuat dan meyakini bahwa ini adalah kewajiban saya? Yang pertama, engkau harus tahu bahwasannya jika meninggalkan satu salat saja, apa keburukannya, apa akibatnya, apa hukumannya. Satu salat saja, satu fardu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, salah satu fardu, maka amalannya dihapuskan seluruhnya. Semua perjuangan engkau sebelumnya, semua zakat engkau, puasa engkau, salat engkau, sudah sia-sia. Dan hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang meninggalkan salat asar seperti orang yang sudah hilangnya keluarganya dan hartanya. Bayangkan orang kembali pulang ke rumah, tiba-tiba rumah sudah terbakar, semua uangnya dalam rumahnya, semua keluarganya mati. Paham? Bayangkan kesedihan ini seperti kesedihan orang pada hari kiamat yang meninggalkan satu salat asar. Satu salat asar. Faham ya ikhwani? Maka kata Nabi SAW, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya, yaitu salat, maka salat umuman, maka dia sudah jadi kafir. Ini hukuman dari Allah, bukan dari kita. Dan tarakah di sini meninggalkannya walaupun satu fardu dengan sengaja, kafir. Walaiyazubillah. Ijma' antara para sahabat, barang siapa meninggalkan salat kafir. Oleh kerana itu wajib yang utama untuk engkau mempelajari tauhid. Tauhid ini artinya engkau takut kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh, yang mendatangkan kepadamu seluruh kebaikan. Siapa? Allah. Yang menjauhkan darimu dari seluruh keburukan. Siapa? Allah. Yang memberikan untukmu barakah agar engkau menikmati semua nikmat yang berada padamu. Siapa? Allah. Yang mencabut nikmat barakah dari semua kenikmatan yang ada padamu. Siapa? Allah Jalla Jalaluh. Orang punya banyak biti-biti, banyak harta, namun dia tidak menikmati apapun. Demi Allah, aku mendengar orang kaya raya, di Pekanbaru, dia sakit parah. Kata beliau, demi Allah, aku melihat orang yang bersihkan jalan-jalan, aku hasad beliau. Aku ingin berikan semua hartaku untuk beliau, dan beliau berikan untuk saya kesehatannya, agar aku menikmati dunia ini. Ya subhanallah, ya Rabb. Namun kita tidak sadar ya kawan, kita tidak sadar. Kita berjuang di dunia, demi dunia, tanpa kita sadar. Kapan kita sadar? Allah memberikan untuk engkau dunia, tapi ada cobaan. Cobaan ini menghilangkan semua rasa kelezatan dunia ini. Subhanallah. Maka engkau harus rida. Berjuang di dunia, engkau harus berjuang di dunia, tapi bukan demi dunia, demi akhirat. Engkau menundukkan dunia ini untuk Allah. Engkau jadi tentara bukan untuk dunia, untuk Allah. Ada ahli dunia, ada ahli akhirat. Engkau harus ahli akhirat, dan engkau harus menguasai dunia. Bukan berarti engkau meninggalkan usaha, engkau meninggalkan kebun. Bukan ini maksud saya. Maksud saya, engkau menguasai dunia, bukan dunia menguasai engkau. Dunia di tangan engkau, bukan di dalam hati engkau. Bagaimana tandanya? Jika engkau sibuk fikiran ini untuk dunia, artinya dunia menguasai engkau.
pasti engkau akan mengabaikan banyak dari perintah Allah Azza wa Jalla. Faham ya ikhwani? Lalu orang itu yang meninggalkan salat, seharusnya dia mengetahui Allah. Jika dia mengagungkan Allah, akan takut kepadanya, mustahil dia akan apa? Mengabaikan fardunya subhanahu jalla jalal. Naam. Assalamualaikum. Bertanya, ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, orang mukmin yang sejati itu bagaimana, Ustaz? Bagaimana orang mukmin yang sejati? Jika dia menundukkan semua kemampuannya untuk Allah. Jika ada perintah Allah, dia bersegera untuk melaksanakannya, ini mukmin yang sejati. Jika dia berlambat atau mencari uzur, faham? Untuk dia tidak melakukan ini berarti ada masalah dalam keimanannya. Ada hubungan antaranya dan kalamullah Al-Quran. Faham? Dia sering menuntut ilmu kemana-mana, dia berjuang, pergi ke sana ke situ, membuka majlis ini dan majlis ini untuk menyebarkan ilmu. Ini tentara untuk Allah, ini mukmin yang sejati. Bukan hanya beribadah saja untuk dirinya sendiri, bukan. Dia juga berjuang demi para muslimin. Dia ingin sampaikan dakwah, kebaikan ini, ke sana ke situ, ingin menyebarkan dakwah ke mana-mana, ingin jadi tentara Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tidak mampu. Tidak harus engkau jadi ustaz untuk menyebarkan. Engkau bisa buka jalan untuk ustaz bisa dakwah di sana di situ. Engkau bisa mengajak banyak orang di majlis ilmu seperti ini. Tidak perlu engkau banyak beti-beti banyak orang, tidak perlu, Syekh. Engkau bisa mengajak banyak kawan engkau untuk hadir majlis ilmu seperti ini. Kenapa terlewat dari mereka? Engkau harus berusaha untuk membawa mereka. Istri, anak, tetangga, kerabat, keluarga, harus semua datang. Jika engkau menyadari bahwasannya majlis ilmu ini hari raya untuk engkau, kerana melalui majlis ilmu ini anda bisa mendapat bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat. Mustahil ada mobil berjalan tanpa ada bahan bakar. Betul atau tidak? Mustahil ya kawan. Jika membuat durian di dalam tangki, bisa jalan mobil? Tidak bisa jalan. Durian lebih mahal daripada bahan bakar, betul? Tapi tidak bisa berjalan. Anta menikmati dari semua nikmat di dunia, tapi tanpa bekal untuk akhirat, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Wallahi ya ikhwah, tidak ada sama sekali. Di kota yang paling barah, yang paling kaya di dunia, Jaban, paling kaya di dunia. Wallahi ya ikhwah, ada salah satu ikhwan saya cerita, berkata, negara yang sangat banyak, juara satu di semua dunia, ada orang membunuh diri di Jaban. Dan orang yang membunuh diri bukan orang yang fakir, yang miskin, bukan orang yang sudah masuk usia, orang yang muda dan kaya raya. Artinya mereka sudah merasa semua kelezatan duniawi, tapi kenapa membunuh diri? Karena masih mereka lapar. Lapar untuk apa? Untuk wahyu dari Allah, untuk agama. Ini kebahagiaan untuk ruh. Mereka sudah memenuhi semua kebutuhan jiwa jasmani, tapi masih ada rohani, lapar. Akhirnya mereka membunuh diri. Berkata, setiap tahun ada 20.000 orang membunuh diri. Berapa? 20.000 orang di Jaban. Di Jaban yang kita melihat, Masya Allah, mereka teknologi semuanya Jaban ini bagus, juara, betul-betul. Tapi subhanallah, roh ini tidak ada di sana ya ikhwani. Subhanallah, orang yang sudah masuk usia, tidak ada anak bertanya atasnya, tidak ada, faham, istri tidak ada, ini hanya dirinya, hanya dia sendiri saja di dalam rumah. Mereka mati di dalam rumah, dan mungkin 1 bulan 2 bulan mereka masih mati. Bagaimana baunya? Terkadang tetangga juga tidak ada supaya mereka mencium baunya, kemudian mereka labur ke polusi. Faham? Karena itu sangat banyak terjadi. Ada polis khusus untuk menunjukkan orang yang sudah masuk usia apakah mereka mati atau belum. Faham ya ikhwani? Tidak ada kebahagiaan sama sekali kecuali dalam Islam ya ikhwani. Dalam Islam, wallahi ya ikhwah. Maka iman yang sejati, engkau berbangga engkau sudah orang muslim, engkau berjuang untuk Islam.
Paham? Ini muncul bukan hanya berkataan saja aku beriman kepada Allah. Apa tandanya? Apa tandanya? Kita masih belum bersyukur kepada Allah tentang nikmat Islam. Kita masih belum berjuang untuk Allah sebagaimana mestinya di nikmat Islam. Kita masih bodoh dengan banyak di dalam agama Islam. Umur kita dalam Islam sudah panjang. Jika kita bertanya apa syarat la ilaha illallah, banyak tidak tahu. Apa rukun-rukun Islam, tidak tahu. Apa rukun iman, tidak tahu. Apa artinya kata Islam, tidak tahu. Oh, paham? Anda tanya apa lagi? Ini dasar apa Islam. Naam ya akhi. Pertanyaan kedua, apa beda zikir dengan tangan dan zikir dengan alat tasbih? Mana yang lebih baik? Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena semua ini namanya wasilah, sarana. Engkau tidak berta'abbud dengan tasbih, dengan alat. Tidak berta'abbud. Ini hanya untuk apa? Untuk menatur apa? Bilangan engkau saja. Engkau ingin bertasbih 100 kali. Kalau dengan tangan engkau sirin apa? Luba dan tidak bisa menatur ini. Lalu melalui tasbih, tidak ada masalah. Para sahabat menggunakan tasbih. Hadis yang melarang namanya tasbih atas hasa, semuanya dhaif. Hadis yang memerintahkan untuk tasbih di atas tangan, semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Faham? Lalu sebagian para sahabat Nabi, sebagian para istri Nabi menggunakan batu untuk bertasbih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam. Walaupun lebih afdal atas tangan, karena ini perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Tapi jika engkau tidak bisa karena tidak bisa hitung bagus, ini melalui tasbih ini lebih mudah untuk engkau, lebih memotivasi engkau, lebih bagus untuk engkau bagi tasbih saja. Paham? Yang berkata bid'ah karena mereka bersandar atas hadis-hadis yang sangat limah, yang memerintahkan untuk menggunakan jari-jari, dan ini akan berbicara pada rekam. Semuanya ini limah sekali. Nah, sebagian para sahabat, para tabi'in menggunakan alat tasbih. Tidak ada masalah, Allah. Naam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apabila saya mempunyai perhiasan emas dan 10 gram, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Kalau emas ini untuk berhiasan saja, maka tidak ada zakat. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang rajih. Namun jika ada emas ini sebagai batu, paham? Engkau simpan saja untuk dagang, untuk nanti akan menjual ketika sudah harga naik, maka ini yang wajib zakat. Okey ikhwani, ini yang wajib zakat. Paham? Atas 85 gram harus zakat, 2,5 paham bersen. Maka untuk berhiasan tidak ada zakat, wallahu alam. Tapi jika engkau ingin sedekah saja, bukan yang fardu, mustahab, ini mustahab, dianjurkan. Wallahu alam. Naam. Assalamualaikum. Hati ini ingin bertauhid kepada Allah dan menginginkan keajaiban dari Allah berupa doa anak, agar doa anak dikabulkannya itu agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha dan mampu mengendalikan diri dari hal yang buruk dari pergaulan pada zaman sekarang. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara menjaga tauhid di hari ini sambil menunggu terkabulnya doa anak itu? Baik. Menjaga tauhid kita sudah menjelaskan bagaimana menguatkan tauhid engkau. Faham tadi? Untuk masalah untuk doa dikabulkan atau tidak, harus makanan kita halal. Dan seharusnya kita meyakini Allah Maha mampu segala sesuatu. Tapi Allah memiliki rencana berbeda sama rencana manusia. Paham? Terkadang Allah mentakhirkan khalas masalah ijabah ini dari engkau karena ada kebaikan untuk engkau. Jika Allah memberikan hal yang engkau inginkan sekarang, menghancurkan keadaan engkau. Engkau akan meletakkan doa, meletakkan ibadah, engkau akan sibuk dengan dunia, lalu Allah memelihara engkau dari masalah ini. Allah simpan kebaikan ini di akhirat untuk engkau. Atau Allah memberikan apa yang engkau ingin di waktu yang ditentukan, yang sangat baik untuk engkau. Karena kalau kasih sekarang, sudah tidak akan berguna bagi engkau. Seperti kasih emas untuk anak kecil, akan bermanfaat bagi emas ini? Tidak. Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk engkau apa yang engkau bermohon kepadanya, pada waktu ini Allah mengetahui
ini kondisi engkau, agama engkau, iman engkau akan hilang. Maka Allah menjaga engkau. Sudah mengabulkan, tapi di waktu yang tertentu. Paham? Bukan sekarang. Atau Allah tidak memberikan untuk engkau hal ini di dunia dan simpan ini untukmu di akhirat. Paham? Sesuai dengan bijaksana Allah. Tapi engkau jangan berputus asa. Terus berdoa. Terus berdoa. Apa yang akan kena engkau, ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Yang penting engkau jangan protes. Engkau harus berserah diri kepada Allah. Engkau jangan berputus asa dari Allah Azza wa Jal. Engkau terus menerus berdoa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini bukan urusan engkau. Urusan engkau terus berdoa, terus bermohon. Faham ya ikhwani? Jangan berputus asa. Paham? Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah menjadikan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya atau ada kekurangan dari saya. Saya ingin bertanya, ada 3 hadiah untuk yang bisa menjawab. Okey? Ada 3 hadiah insyaallah. Pertanyaan pertama, siapa di antara antum sudah berdoa untuk ikhwan kita di Palestina di salat Isya tadi? Siapa yang berdoa untuk ikhwan kita di Palestina pada salat Isya tadi? Siapa? Ada? 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 Di akhwat ada? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ikhwan kita terbakar sekarang dan kita hanya doa tidak mampu. Bagaimana Allah menolong kita ikhwani? Ini tanda tauhid ada masalah, iman masih ada masalah. Oke. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi